Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destiara Alivia Amin dengan NIM 2009 11 60 79 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi, yaitu Cloud Computing dan Artificial Intelligence. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan data komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Jenis dari cloud computing ada 4. Yang pertama, public cloud, yang kedua, private cloud, yang ketiga, community cloud, yang keempat, hybrid cloud. Public cloud merupakan layanan yang menggunakan model publik. Siapa saja dapat mengakses layanan ini. Kebanyakan dari public cloud tidak memerlukan biaya atau bisa dibilang gratis, namun ada juga yang perlu membayar untuk bisa menikmati layanannya. Kelemahan dari public cloud ini yaitu tidak semua menjamin keamanan data yang dimiliki. Sehingga kita perlu memilih provider dan hosting yang terpercaya untuk menjaga keamanan data. Berikut adalah beberapa contoh dari public cloud. Ada Twitter, Yahoo, YouTube, Facebook, dan juga Gmail. Yang kedua ada private cloud. Private cloud merupakan layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi atau perusahaan. Private cloud ini digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private, sehingga tidak dibagi kepada pengguna atau organisasi lain. Biasanya, private cloud ini digunakan untuk interaksi bisnis. Cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaannya saja. Dan keamanan datanya lebih terjamin. Yang ketiga ada community cloud. Community cloud ini digunakan untuk komunitas, institusi, atau organisasi. Community cloud ini dapat dikelola internal maupun oleh pihak ketiga atau untuk eksternal dan internal sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ada hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud. Dalam hybrid cloud ini, kita dapat memilih proses bisnis yang bisa dipindah ke public cloud dan tetap berjalan di private cloud. Hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan hybrid cloud ini. Karakteristik cloud computing. Yang pertama, ada on-demand self-service, yaitu pengguna dapat menyediakan kemampuan komputasi seperti server, jaringan, dan penyimpanan sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan penyedia cloud. Yang kedua ada broad network access, yaitu sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Yang ketiga ada resource pooling. Di sini cloud provider menyediakan kumpulan sumber daya komputasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual, dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang keempat ada rapid elasticity, karakteristik di mana kapabilitas atau kemampuan dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Jenis model layanan cloud. Software as a service. Layanan yang disediakan oleh cloud provider kepada konsumennya berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Konsumen tidak memiliki tanggung jawab dan kontrol terhadap infrastruktur yang ada pada cloud seperti server, jaringan, sistem operasi, dan lain-lain. Contoh dari SaaS ini adalah Gmail,
Google Hangouts, dan Google Apps yang lainnya. Platform as a Service. Cloud provider menyediakan layanan berupa lingkungan untuk testing dan deployment aplikasi. Infrastruktur cloud telah diatur dan menjadi tanggung jawab bagi cloud provider, sehingga konsumen bisa lebih fokus dalam pengembangan aplikasinya. Contohnya Google App Engine. Infrastruktur as a Service. Layanan yang paling fleksibel bagi konsumen dalam membangun dan mengatur infrastrukturnya sendiri. Konsumen bisa dengan bebas menentukan sumber daya yang diperlukan dalam membangun infrastrukturnya sendiri, sementara cloud provider bertanggung jawab atas manajemen hardware dan perawatannya. Contoh dari IaaS ini adalah Google Compute Engine. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Apa itu AI? AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. AI yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah Google Assistant dan juga Siri. Sejarah AI. Pada zaman Yunani kuno, sudah ada Talos, raksasa dari perunggu, dan Galatea, patung buatan Pygmalion yang dibuat dengan konsep kecerdasan buatan. Konsepnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tapi istilah ini baru muncul di pertengahan abad 20, tepatnya di tahun 1950. Seorang ahli matematika, Alan Turing, ikut berperan dalam mencetuskan ide tentang teknologi artificial intelligence. Karena idenya tersebut, istilah kecerdasan buatan atau AI menjadi populer di kalangan peneliti dan ilmuwan. Kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu faktor dari keempat faktor berikut. Yang pertama, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang kedua, acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat, ada act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Contoh AI sederhana dengan menggunakan Orange. Orange adalah software open source untuk pengolahan data analytics atau data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Dibandingkan dengan software data mining lainnya, Orange unggul dalam hal visualisasi atau yang biasa kita sebut visual programming. Orange menyediakan banyak widget yang kita letakkan pada kanvas atau drawing board, kemudian kita hubungkan dengan widget lainnya. Kelebihan Artificial Intelligence. AI sifatnya netral, tidak memandang bulu. Artinya, di mana mengambil keputusan itu lebih nyata dan benar. Berbeda dengan manusia yang terkadang masih mempunyai pertimbangan. Kecerdasan buatan sifatnya permanen, artinya tidak dapat diubah kembali, namun bisa dipakai berulang-ulang. Kekurangan Artificial Intelligence membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan, sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Yang kedua, kemampuan kecerdasan buatan terbatas, artinya sistem itu terbatas dapat melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia. Hadirnya artificial intelligence dapat memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan manusia, mulai dari pemrosesan bahasa alami, menggerakkan, menalar, maupun juga memanipulasi objek. Selain itu, kehadiran artificial intelligence
juga diharapkan mampu mengenali pengetahuan dan juga bisa melakukan pembelajaran sehingga pada akhirnya bisa mengembangkannya. Penerapan AI banyak memengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya, AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan bunga. David Parnas. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.